I want to begin by recognizing the realities beyond football that weigh heavily on many on our Asian football family. Regrettably, some of our esteemed colleagues are not able to join us today to the conflict affecting that region. To them who are not here physically, Wah, dunia olahraga mendadak diguncang oleh rumor panas yang sukses bikin jutaan pasang mata supporter timnas Indonesia terbelalak kaget. Di tengah hitung mundur menuju bulan September 2026, yang di dalam hayalan liar skenario ini disebut-sebut sebagai jadwal bergulirnya ajang akbar FIFA ASEAN Cup 2026, sebuah kabar burung berhembus kencang dari koridor rahasia markas besar konfederasi. Orang nomor 1 di jajaran petinggi AFC dikabarkan secara diam-diam melayangkan surat protes keras bernada ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Usut punya usut, sang presiden disebut-sebut secara belak-belakan menilai Indonesia tidak layak memegang kendali kehormatan sebagai tuan rumah hajatan regional bergengsi tersebut. Ada apa sebenarnya di balik layar? Mengapa Indonesia mendadak dipepet ketidakpercayaan dari petinggi elit Asia tepat menjelang bulan September? Simak penelusuran eksklusif di bawah ini. Sejak penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang kolosal FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan September mendatang mencuat, euforia langsung melanda seantero Nusantara. Supporter Merah Putih bersorak gembira membayangkan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno atau stadion termegah lainnya bakal bergemuruh hebat oleh lautan supporter fanatik Garudaku. Namun, di balik senyum sumringah para pecinta bola tanah air, tensi politik tingkat tinggi justru dikabarkan mendidih di balik pintu tertutup markas AFC. Apakah infrastruktur kita benar-benar siap menampung tamu agung se-Asia Tenggara di bawah naungan FIFA? Ataukah ada intrik gelap perebutan kuasa hegemonik sepak bola regional di balik layar? Bisik-bisik tetangga di koridor FIFA menyebutkan bahwa sang presiden AFC merasa langkah penunjukan ini diambil secara sepihak tanpa restu paripurna atau koordinasi matang dari dewan direksi tertingginya. Kabar mengejutkan datang dari sumber anonim fiktif yang mengklaim bahwa sebuah dokumen rahasia berkop khusus telah mendarat di meja kerja Presiden FIFA Gianni Infantino. Dokumen tersebut kabarnya berisi evaluasi super ketat, bahkan cenderung menjatuhkan yang mempertanyakan kredibilitas stadion, kesiapan logistik, hingga jaminan keamanan di Indonesia menjelang September 2026. Sang Presiden AFC dalam narasi rekaan gosip panas ini dikabarkan menuliskan kalimat menohok yang bikin geram. Bagaimana mungkin sebuah turnamen prestisius regional diserahkan pada negara yang atmosfer internal organisasinya masih kerap diguncang dinamika tak terduga? Sontak, rumor ini langsung memicu reaksi berantai di dunia maya. Para pengamat sepak bola digital gaduh di kolom komentar media sosial. Ada yang membela habis-habisan martabat bangsa, tak sedikit pula yang termakan provokasi dan mulai cemas memikirkan nasib Indonesia di kancah internasional. Psikologi supporter terganggu. Bayang-bayang tekanan opini publik bisa saja merusak fokus mental pecinta bola yang sedang berambisi berpesta di kandang sendiri. Ujian diplomasi PSSI. PSSI dipaksa memutar otak lebih keras untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah tuan rumah berkelas dunia yang sangat siap. Peluang emas pembuktian September 2026. Sisi positifnya, tekanan semacam ini meski hanya bersumber dari narasi fiktif clickbait, biasanya justru melecut mentalitas underdog bangsa Indonesia untuk membungkam para pengkritik lewat kesuksesan luar biasa penyelenggaraan turnamen. Membahas intrik AFC dan FIFA memang tidak pernah ada habisnya. Sejumlah pengamat sepak bola fiktif dalam pusaran cerita ini turut angkat bicara menganalisis motif di balik layar. Apakah benar Indonesia dianggap tidak layak secara teknis ataukah ini murni perang proksi politik demi memperebutkan pengaruh strategis di kawasan Asia Tenggara? Faktor infrastruktur versus standar global.
Sebagian pihak berpendapat bahwa standar stadion di Indonesia memang sedang dalam proses transformasi besar-besaran. Namun, menjadikan hal tersebut sebagai alasan dinilai terlalu dipaksakan dan mengabaikan progres nyata yang sudah dicapai. Gejolak kursi panas konfederasi. Ada pula teori konspirasi yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan oknum petinggi AFC dipicu oleh pergeseran peta kekuatan politik sepak bola regional, di mana Indonesia kini semakin diperhitungkan dan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di panggung internasional. Pemerintah tidak ingin marwah bangsa dipertaruhkan hanya karena intrik politik meja hijau konfederasi regional. Negara siap pasang badan, begitu bunyi kutipan fiktif yang berseliweran di lini masa media sosial rekaan. Pihak pemerintah menegaskan bahwa seluruh renovasi stadion, fasilitas latihan berstandar FIFA hingga sistem pengamanan berbasis teknologi modern dipastikan rampung jauh sebelum bulan September 2026. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pula rumor terkait Plan B alias rencana cadangan darurat. Jika tekanan dari pihak AFC benar-benar di luar kendali dan berujung pada ancaman pencabutan status tuan rumah, apakah Indonesia harus menyiapkan skenario terburuk? Sejumlah pakar strategi olahraga fiktif menyarankan agar PSSI tidak gentar dan tetap maju bersama FIFA secara langsung, melangkahi birokrasi konfederasi jika terbukti ada unsur penjegalan yang tidak sportif. Datangnya rumor miring mengenai protes sang presiden AFC, satu hal yang sudah dibuktikan oleh sejarah pencinta sepak bola tanah air adalah bahwa tekanan justru seringkali menjadi bahan bakar terbaik bagi kebangkitan bangsa. Mari kita tutup sesi maraton bacaan 15 menit ini dengan senyuman lebar. Di dunia nyata, Indonesia siap menyambut berbagai event olahraga internasional dengan megah, aman, dan membanggakan. Siapkan diri Anda karena bulan September 2026 di dunia nyata akan menjadi saksi betapa gigihnya denyut nadi supporter Garuda. Wah, dunia olahraga mendadak diguncang oleh rumor panas yang sukses bikin jutaan pasang mata supporter timnas Indonesia terbelalak kaget. Di tengah hitung mundur menuju bulan September 2026, yang di dalam hayalan liar skenario ini disebut-sebut sebagai jadwal bergulirnya ajang akbar FIFA ASEAN Cup 2026, sebuah kabar burung berhembus kencang dari koridor rahasia markas besar konfederasi. Orang nomor satu di jajaran petinggi AFC dikabarkan secara diam-diam melayangkan surat protes keras bernada ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Usut punya usut, sang presiden disebut-sebut secara belak-belakan menilai Indonesia tidak layak memegang kendali kehormatan sebagai tuan rumah hajatan regional bergengsi tersebut. Ada apa sebenarnya di balik layar? Mengapa Indonesia mendadak dipepet ketidakpercayaan dari petinggi elit Asia tepat menjelang bulan September? Simak penelusuran eksklusif di bawah ini. Sejak penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang kolosal FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan September mendatang mencuat, euforia langsung melanda seantero Nusantara. Supporter merah putih bersorak gempita, membayangkan atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno atau stadion termegah lainnya bakal bergemuruh hebat oleh lautan supporter fanatik Garudaku. Namun, di balik senyum sumringah para pecinta bola tanah air, tensi politik tingkat tinggi justru dikabarkan mendidih di balik pintu tertutup markas AFC. Apakah infrastruktur kita benar-benar siap menampung tamu agung se-Asia Tenggara di bawah naungan FIFA? Ataukah ada intrik gelap perebutan kuasa hegemonik sepak bola regional di balik layar? Bisik-bisik tetangga di koridor FIFA menyebutkan bahwa sang presiden AFC merasa langkah penunjukan ini diambil secara sepihak tanpa restu paripurna atau koordinasi matang dari dewan direksi tertingginya. Kabar mengejutkan datang dari sumber anonim fiktif yang mengklaim bahwa sebuah dokumen rahasia berkop khusus telah mendarat di meja kerja Presiden FIFA Gianni Infantino. Dokumen tersebut kabarnya berisi evaluasi super ketat, bahkan cenderung menjatuhkan yang mempertanyakan kredibilitas stadion, kesiapan logistik, hingga jaminan keamanan di Indonesia menjelang September 2026. Sang Presiden AFC dalam narasi rekaan gosip panas ini dikabarkan menuliskan kalimat menohok yang bikin geram. Bagaimana mungkin sebuah turnamen prestisius regional diserahkan pada negara yang atmosfer internal organisasinya masih kerap diguncang dinamika tak terduga?
Sontak, rumor ini langsung memicu reaksi berantai di dunia maya. Para pengamat sepak bola digital gaduh di kolom komentar media sosial. Ada yang membela habis-habisan martabat bangsa, tak sedikit pula yang termakan provokasi dan mulai cemas memikirkan nasib Indonesia di kancah internasional. Psikologi supporter terganggu.